Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait proses belajar dalam penyuluhan pertanian. Ini merupakan materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi belajar di sini merupakan hasil dari apakah dia berasal dari pengalaman atau latihan ataupun ilmu yang diperoleh. Belajar bagi orang dewasa adalah mencari untuk menemukan sesuatu tentang hidup, tidak sebagaimana anak-anak yang hanya bisa menerima dan terkadang masih jauh dari isu-isu kehidupan realnya. Belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian itu biasanya kita identikan dengan pendidikan orang dewasa. Kenapa? Karena di sini sasarannya adalah para petani. Jadi pendidikan orang dewasa itu pasti konsepnya atau pelaksanaannya akan berbeda dengan bagaimana pendidikan pada umumnya yang dilakukan secara formal. Belajar bagi orang dewasa menurut Reck adalah proses menanyakan sesuatu bermula dari pengalaman ketidaktahuan tentang apa yang akan dilakukan karena jawaban yang ditemukan saat itu tidak valid untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi. Artinya, belajar bagi orang dewasa atau pendidikan bagi orang dewasa itu biasanya bermula dari pengalaman yang dialami atau permasalahan yang dialami. Sebagai suatu proses pendidikan, keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh proses belajar yang dialami dan dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Jadi di sini sasaran penyuluhannya itu adalah petani. Jadi keberhasilan dari pendidikan sebagai pendidikan orang dewasa dalam kegiatan penyuluhan ini sangat ditentukan bagaimana sasaran penyuluh ya itu melewati atau melakukan proses belajar. Menurut Patmowiharjo tahun 94 terdapat beberapa jenis-jenis belajar. Yang pertama adalah belajar isyarat. Kita tahu bahwa isyarat adalah alat yang paling sederhana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Misalnya adalah isyarat dengan menggunakan bunyi kentongan, kemudian isyarat perubahan mimik atau gerak tubuh, kemudian isyarat khusus dalam tanda-tanda bahaya. Kemudian yang kedua adalah belajar rangsangan tanggapan. Jenis belajar ini sudah melibatkan fungsi otak selain fungsi indera dan otot tubuh. Jadi di sini indera berfungsi untuk menangkap rangsangan yang datang dan dikirim ke otak. Yang ketiga ada yang disebut dengan belajar asosiasi verbal. Kita tahu bahwa verbal merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa atau kata-kata, di mana asosiasi verbal berarti menghubungkan kata-kata sehingga memiliki makna. Yang keempat adalah belajar rangkaian tanggapan. Belajar rangkaian tanggapan juga merupakan kelanjutan dari belajar rangsangan tanggapan. Bila retensi belajar berupa verbal lalu dirangkaikan sehingga mempunyai makna, maka terjadilah proses belajar. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan belajar diskriminasi berganda. Jadi belajar diskriminasi berganda di sini adalah jenis belajar seseorang yang mencoba membeda-bedakan satu objek dengan objek lainnya. Misalnya, seorang petani belajar membedakan pupuk urea dengan pupuk ZA. Seorang petani membedakan antara penggunaan herbisida dan pestisida. Kemudian yang keenam itu belajar konsep. Di sini belajar konsep adalah belajar mengabstraksikan ide atau realita dalam pikiran dari sasaran penyuluhan, di mana dia berdasarkan pada konsep yang disusun, yang akan memberikan respon yang tepat menurut konsep yang diketahui. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai belajar prinsip.
ya. Jenis belajar ini berusaha menghubungkan konsep yang memiliki arti tertentu, ya. Jadi jenis belajar prinsip ini banyak dilakukan manusia untuk menguasai prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan. Jadi biasanya kalau prinsip ini dia berhubungan dengan ilmu yang memang sudah terjadi di alam. Kemudian yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Ya, belajar memecahkan masalah ini jenis belajar di mana dia berusaha mempelajari cara-cara memecahkan masalah yang dihadapi. Di mana kita tahu bahwa dalam pendidikan penyuluhan, yaitu pendidikan orang dewasa, itu biasanya diawali dengan bagaimana permasalahan yang terjadi ataupun yang dialami oleh sasaran penyuluhnya. Ya, dalam hal ini adalah petani, dan bagaimana mereka bisa memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Cara-cara belajar itu terbagi antara beberapa. Yang pertama adalah belajar dengan kesadaran, ya. Artinya tanpa adanya usaha aktif dan kesadaran dari sasaran penyuluh untuk belajar, maka penyuluhan akan sia-sia. Jadi kalau dalam konsep adopsi teknologi baru atau adopsi ilmu baru, itu biasanya setiap sasaran penyuluh itu biasanya mengalami tingkat penerimaan yang berbeda-beda dari penyuluhan yang diterima. Jadi ketika sasaran penyuluh itu tidak ada usaha aktif, ya, atau kesadaran untuk berubah, ya, maka kegiatan penyuluhan itu akan sia-sia. Seperti yang kita tahu bahwa petani itu sulit untuk dipengaruhi karena mereka lebih banyak belajar dari pengalaman yang mereka alami. Nah, ini adalah konsep dari belajar kesadaran, di mana ketika ada pendidikan penyuluhan khususnya untuk orang dewasa, hal ini petani, itu misalnya ada tujuan, kebutuhan, keinginan, kemauan. Ketika semua ini adalah berhubungan dengan motivasi belajar, otomatis sasaran penyuluh itu memiliki usaha untuk belajar. Ya, nah nanti usaha untuk belajar ini apakah dia mengalami kegagalan atau keberhasilan. Yang kedua adalah belajar dengan meniru. Ya, dilakukan dengan meniru model atau contoh atau kegiatan yang diamati. Makanya dalam pendidikan orang dewasa, dalam hal ini penyuluhan yang diberikan kepada petani, itu biasanya penyuluh itu memberikan, ketika dia memberikan materi lebih banyak ke prakteknya. Karena apa? Karena memang belajar dari meniru ini dikatakan lebih efektif dibandingkan kita memberikan pengarahan berupa instruksi. Ya, contohnya adalah petani belajar agar terampil menyemprot tanaman yang terserang hama. Jadi di sini dipraktekkan bagaimana cara membuat dosis herbisida, kemudian aturan pakainya, kapan waktu penyemprotannya. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan kondisi atau kebiasaan. Seseorang yang belajar dihadapkan pada kondisi tertentu yang merangsang dan mendukung proses belajar. Contohnya, kegiatan magang petani pada seorang peternak penggemukan sapi yang berhasil. Artinya di sini belajar yang dilakukan oleh petani itu tidak hanya terbatas pada ilmu baru yang diperoleh, ya, tidak seperti pendidikan formal, tapi di sini lebih banyak bagaimana belajar yang diterima oleh petani itu akan berhasil ketika dia memang belajar sambil mempraktekkan sesuatu yang dipelajari tersebut. Belajar dengan mengartikan, itu yang keempat, di mana seseorang diberikan sebanyak mungkin rangsangan untuk menggunakan pikirannya untuk mengartikan segala sesuatu yang diajarkan. Prinsip-prinsip belajar yang pertama ada yang disebut dengan prinsip latihan, ya. Proses belajar sebaiknya dibarengi dengan aktivitas fisik untuk lebih merangsang kegiatan anggota badan. Jadi artinya adalah proses belajar itu harus dibarengi dengan kegiatan prakteknya atau latihan. Prinsip menghubung-hubungkan
di mana proses belajar yang dilakukan dengan cara mengaitkan stimulus baru dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Jadi seseorang penyuluh, dalam hal ini petani, bisa mengkombinasikan materi ataupun penyuluhan yang diberikan dengan pengalaman yang dimiliki. Kalaupun ada perbedaan, di mana letak perbedaannya? Karena kebanyakan memang petani itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Artinya dia, apalagi kalau memang turun-temurun dia sudah pekerjaannya adalah sebagai petani. Prinsip akibat, proses belajar akan memberikan manfaat bagi orang yang belajar, di mana manfaat yang diterima itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian prinsip kesiapan, seseorang harus memiliki kesiapan fisik dan mental untuk belajar. Yang kelima, prinsip urutan bertahap. Seseorang akan lebih mudah belajar bila dilakukan secara bertahap. Maksudnya adalah misalnya dilakukan mulai dari cara yang paling mudah sampai dengan cara yang paling sulit. Atau mulai dari penyuluhan yang dilakukan itu dilakukan mulai dari hal yang ringan sampai dengan hal yang berat. Artinya di sini adalah untuk memudahkan penyerapan dari penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh. Kemudian prinsip pemusatan itu adalah proses belajar akan lebih mudah jika terpusat, artinya dia jelas, yaitu sesuai dengan tujuan atau topik yang dipelajari. Kalau misalnya topik itu ataupun tujuannya adalah untuk memperkenalkan benih baru, penyuluhan, maka dia fokus kepada benih itu, ya. Walaupun nantinya ketika selesai kegiatan penyuluhan pasti ada memang petani ketika dia mulai tertarik, dia mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan ataupun tidak. Kemudian prinsip menghormati perbedaan individual, ya misalnya diberikan pretest sehingga dapat mengetahui kemampuan masing-masing individu. Nanti dalam metode penyuluhan ada yang disebut dengan seperti kita melakukan pelatihan. Jadi memang petani itu dikarantina, diberikan materi, praktek, kemudian ujian. Nah, hal ini kenapa tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing individu, dalam hal ini petani, karena setiap petani itu biasanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat adopsi. Apakah dia hanya menerima informasi, apakah dia mau mencari tahu informasi tersebut, atau sampai dengan dia mau melakukan apa yang diberikan oleh penyuluh. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar ini ada 7, ya. Ada tujuan belajar, tingkat aspirasi, pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan, bakat, umur pelajar dalam hal ini petani, kemudian pengertian tentang hal yang dipelajari, sampai dengan kapasitas untuk belajar. Di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan belajar itu merupakan penentu tindakan seseorang, penentu aktivitas-aktivitas yang dilibatkan untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Baik itu untuk pendidikan orang dewasa maupun pendidikan formal pasti memiliki tujuan. Nah, kalau pendidikan orang dewasa, ya, dalam kegiatan penyuluhan, tujuan utamanya apa? Diberikan penyuluhan. Tujuannya adalah bagaimana bisa mempengaruhi petani untuk melakukan, ya, transfer teknologi yang diberikan oleh penyuluh atau dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Kemudian tingkat aspirasi adalah suatu tingkat perwujudan atau pencapaian sesuatu di masa yang akan datang, yang menentukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan pribadi seseorang untuk mencapai hal tersebut. Yang ketiga, pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan yang dibuat, ya, berhubungan nyata dengan tujuan seseorang, ya. Tanpa adanya tujuan tidak akan ada keberhasilan atau kegagalan. Jadi kegiatan penyuluhan itu nanti dilihat tujuannya, apakah tujuannya hanya memberikan informasi
Apakah tujuannya adalah sampai pada petani mampu untuk melaksanakannya? Kalau hanya memberikan informasi, itu biasanya kita cukup memberikan brosur, memberikan penjelasan melalui LCD, ya, tanpa berharap petani itu melakukan apa yang kita berikan. Tapi kalau tujuannya sampai dengan mereka melakukan, biasanya metodenya kita tambah apa? Selain memberikan brosur atau penjelasan, kita perlu juga melakukan praktek langsung atau memberikan contoh pengalaman keberhasilan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan petani lain gitu. Kemudian bakat adalah faktor genetis dan bersifat given sehingga tidak dapat ditolak atau dikreasi oleh manusia. Ya, makanya sebelumnya itu diberikan pretest karena kemampuan atau bakat masing-masing petani itu berbeda-beda. Ada yang diberikan penyuluhan tentang demonstrasi, ada yang langsung bisa menerima ataupun langsung tahu caranya seperti apa. Ada juga yang harus mempelajarinya terlebih dahulu. Umur petani di sini secara umum kemampuan belajar anak-anak akan lebih baik daripada orang dewasa. Karena apa? Karena kemampuan berpikirnya akan berbeda. Makanya di sini kemampuan belajar orang dewasa, ya. Jadi karena dia memang sudah banyak pengalaman yang dialami, dia sulit untuk menerima adanya hal baru atau ilmu baru. Kemudian pengertian tentang hal yang dipelajari berkaitan dengan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir adalah kapasitas belajar, menunjukkan daya belajar untuk mengubah kemampuan melalui aktivitas seseorang, di mana seseorang memiliki kapasitas belajar yang berbeda-beda. Karakteristik belajar orang dewasa, yang pertama adalah orang dewasa mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, ya, antara satu petani dengan petani lain itu akan memiliki pengalaman yang berbeda. Terbukti apa? Sama-sama petani padi, satu udah pengalaman 10 tahun nanam padi, satu baru 2 tahun. Pasti kemampuan teknisnya juga akan berbeda. Kemudian orang dewasa yang miskin mempunyai tendensi dan merasa bahwa dia tidak dapat menentukan kehidupannya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang dewasa lebih suka menerima saran-saran daripada digurui. Jadi artinya memang dia tidak mau merasa bahwa dia itu akan digurui. Kemudian orang dewasa lebih memberi perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dirinya. Jadi ketika penyuluhan itu menarik, maka dia akan mulai tertarik untuk menanyakan, mencarikan informasi, atau sampai dengan mengikuti. Kemudian orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman. Ketika petani itu salah, maka yang dilakukan penyuluh itu bukan langsung menyebutkan bahwa yang dilakukan salah, tapi dia diberikan arahan. Kemudian yang keenam, apa yang bisa dilakukan orang dewasa itu menunjukkan tahap pemahamannya. Yang ketujuh, ya, orang dewasa secara sengaja mengulang hal yang sama, ya, itu pasti dilakukan. Kemudian yang kedelapan, orang dewasa suka diperlakukan dengan kesungguhan, itikat baik, adil, dan masuk akal. Artinya ketika penyuluhan itu diberikan, dia harus rasional. Oh, pertama tidak sulit dilakukan. Kemudian kalau dia penyuluhan tentang penggunaan benih baru, dia benih barunya memang mudah tersedia atau dijangkau. Kemudian yang kesembilan, orang dewasa itu menyenangi hal-hal yang praktis, artinya tidak rumit. Nah, kenapa dia disebut dengan hal-hal yang praktis? Karena nanti akan ditiru oleh sasaran penyuluh. Dalam hal ini adalah petani. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.